الحمد لله رب العالمين وبنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Kita akan menyambung pembahasan tentang golongan orang-orang yang dipastikan mendapatkan azab kubur. Dan terakhir kita sudah membahas salah satu golongan yang dipastikan mendapatkan azab kubur, yaitu yang melakukan ghibah atau mengupat di dunia. Selain azab di akhirat, dimasukkan ke dalam neraka hutamah, juga akan mendapatkan siksa di alam barzah dengan mencakar-cakar wajahnya sendiri dengan kuku yang Allah jadikan seperti tembaga. Dan itu berdasarkan hadis dari Samurah bin Jundab. Jemaah melaka Allah, kita sambung yang berikutnya. Golongan orang yang dipastikan mendapatkan azab kubur, yaitu orang-orang yang selama hidupnya menyebarkan berita bohong. Menyebarkan berita bohong ini sekarang lebih dikenal dengan berita hoax. Pelakunya biasa disebut dengan buzzer atau provokator. Kerjanya itu menyebarkan di tengah-tengah masyarakat berita-berita yang belum pasti yang sebenarnya. Jadi tidak ada keterangan, tidak ada tabayyun. Berita itu sudah menyebar dari mulut ke mulut, dan itu merugikan orang-orang yang dijadikan sebagai korban. Nah, pelakunya ini dipastikan ketika tidak dimaafkan oleh si korban di dunia, maka Allah akan mengazabnya sebelum mendapatkan azab di neraka dengan azab di alam barzakh. Dan azab itu Nabi menceritakan ketika Nabi dibawa oleh malaikat untuk melihat suasana proses pengazaban. Dan masih dalam satu hadis, karena hadis yang menceritakan keseluruhan azab kubur itu berasal dari Samurah bin Jundab di atas mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mimpi Nabi adalah kebenaran, berbeda dengan mimpi kita. Kalau Nabi yang bermimpi, itu salah satu cara Allah menyampaikan wahyunya. Kita mimpi tidak jelas. Artinya bisa mimpi menjadi bunga tidur, bisa mimpi dari gangguan syaitan. Yang mimpi benar itu pun harus ditakwilkan oleh orang-orang yang faham tentang mimpi. Tapi tidak ada lagi Nabi Yusuf yang kedua. Yusuf hari ini tidak bisa mentafsirkan mimpi. Mimpi Nabi adalah salah satu cara wahyu Allah turun. Sambungan hadis itu setelah menceritakan tentang golongan orang-orang yang ghibah, mencakar-cakar wajahnya sendiri, lalu kemudian setelah tersiksa wajahnya kembali sedia kala dan dicakarnya lagi dan terus-terusan, itu ghibah. Karena nanti semua perbuatan itu diceritakan atau dibongkar rahasianya di ujung hadis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melihat kondisi orang-orang yang mencakar-cakar wajahnya, Rasulullah menceritakan, "Fantalaqna
wa ataina ala rajulin mustalqin liqafahu. Kata Rasulullah, lalu kami berangkat lagi setelah melihat orang yang dicakar itu, kami berangkat lagi bersama para malaikat. Ada 2 malaikat yang membawa Nabi. Dan kami melihat ada seorang laki-laki mustalqin ala qafahu. Dia berbaring di atas tengkuknya. Artinya dia terlentang di atas tanah. Lalu kemudian wa iza akhar qa'imun alaihi bikalubin min hadid. Dan di depannya ada seorang laki-laki lain yang di tangannya ada sebilah besi yang dibuat seperti parang. Jadi bukan parang ini yang dimaksud. Bikalub itu seperti celurit. Celuritnya orang-orang Madura. Jadi kalub itu yang membengkok di ujungnya. Kalau kita mungkin bisalah kita bilang parang cikok, tapi tepatnya celurit lah. Model begitulah kira-kira. Wa iza huwa ya'ti ahadun syaqiya wajhahu fayusharshiru shidqahu ila qafahu. Nah, orang yang memegang besi yang tajam ini, lalu kemudian tiba-tiba dia merobek mulut orang yang sedang terlentang ini. Dirobek dari depan sebelah kanan sampai robek ke tengkuknya. Jadi dirobek dari depan sampai ke tengkuknya. Ini semua robek, dari bibir kanan ke tengkuk robek, kata Rasulullah SAW. Dan tentunya kita bisa membayangkan orang yang dirobek begitu saja tanpa dibius. Rasa kesakitan yang luar biasa. Tentu diiringi dengan jeritan. Kata Rasulullah, kalau engkau mendengarkan seandainya suara azab kubur dikeluarkan oleh Allah, diizinkan untuk didengarkan, la sa'iqa, maka penduduk yang mendengarkannya pasti pingsan. Orang yang mendengarkan azab kubur pasti pingsan. Itu baru dengar, karena begitu dahsyatnya. Dan itu baru azab sebelum terjadi azab yang sebenarnya. Lalu kemudian wa man kharahu ila qafahu wa 'ainahu ila qafahu. Jadi ketika dirobek itu, dicabutlah yang sebelah kanan, semua kulit yang sebelah kanan selain daripada mulut dirobek, dilipat ke tengkuk. Jadi matanya terlipat ke tengkuk, hidungnya sebelah terlipat ke tengkuk. Jadi sebelah wajah robek, dimulai dari bibirnya. Lalu kemudian fashaddaqahu ila al-janib al-akhar. Lalu kemudian orang itu merobek kembali yang sebelah kirinya. Artinya sisi yang belum dirobek, mulailah dirobek dengan besi panjang itu. Kejadiannya sama persis. Fayaf'alu bihi misla ma fa'ala. Persis seperti apa yang dilakukan pertama sekali. Lalu kemudian fama yafraghu min zalikal janib hatta yasihu zalikal janib kama kan. Belum sempat orang ini meninggal atau mati, karena dia otomatis sudah mati di posisi itu, belum sempat dia mati untuk menyelesaikan rasa sakitnya, tiba-tiba yang sebelah kanan tadi sudah menjadi pipi yang sempurna lagi. Jadi yang kiri sedang dirobek sampai ke tengkuk dari bibirnya, yang sebelah kanan sudah berubah kembali seperti biasa. Kemudian dirobek lagi yang sebelah kanan, menjerit lagi. Belum selesai, dirobek lagi yang kiri. Belum selesai, sehat lagi yang kanan. Terus-terusan dilakukan sepanjang dia berada di alam barzakh. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para malaikat, intaliq, intaliq. Muhammad berangkat. Kita lihat yang lain. Muhammad berangkat, kata malaikat. Nah, nanti di ujung hadis baru disebutkan siapa mereka. Lalu malaikat mengatakan, fa akhbarani amma raaitu, qala na'am. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kabarkanlah kepada aku siapa orang tadi yang tadi kita lihat sepanjang jalan kita. Qal, malaikat menjelaskan, na'am, baik Muhammad.
amma alladhi ra'aitahu yashukku shidakahu fakazzabun yuhaddisu bil kizbah fatuhmalu anhu hatta tablugha al afaq fayasna' bihi ila yaumil qiyamah. Muhammad, yang engkau lihat tadi, yang dirobek mulutnya terus-terusan, dirobek wajahnya, setengah ketengkuk, mereka adalah fakazzab. Mereka di dunia kerjanya berbohong, dan kemudian yuhaddisu bil kizbah fatahmil anhu. Selain berbohong, dia menyebarkan kebohongannya. Dia sebarkan kebohongannya. Dia kasih tahu orang tentang bahawa ada sesuatu yang dia sedang jadikan korban, tapi dia biarkan orang lain juga tahu bahawa ini berita bohong akan menjadi fitnah bagi korban tersebut. Lalu kemudian dilakukan siksa itu ila yaumil qiyamah. Kata malaikat, dia akan terus-terusan disiksa sampai hari kiamat. Nah, jemaah melekat Allah, hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih. Kita sudah dengarkan bagaimana Nabi menceritakan tentang dahsyatnya siksa kepada orang yang suka menyebarkan kebohongan. Bohong ini termasuk salah satu amalan yang paling ringan dilakukan, tapi paling dahsyat azabnya. Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kabarkanlah kepada kami amalan-amalan yang termasuk dosa besar." Rasulullah mulai mengatakan dengan asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga, ketika Rasulullah mengatakan dosa ketiga, beliau mengulang-ulangnya. Apa itu? Al-kizbu, kata Rasulullah, berbohong. Diulang-ulang oleh Rasulullah, al-kizbu, 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 kata Rasulullah. Sehingga perawi hadis mengatakan, seandainya kami tidak memohon kepada Rasulullah untuk cukup, maka Rasulullah kemungkinan akan terus mengatakannya. Jemaah melakukan Allah, kenapa syirik tidak diulang-ulang dalam mulut Nabi? Kenapa durhaka pada orang tua tidak diulang-ulang dalam mulut Nabi? Karena amal itu dilakukan hanya satu dan dua orang. Jadinya orang banyak pengetahuan tentang itu dan orang takut kepadanya. Walaupun sejahat-jahatnya manusia, kalau dia Muslim, maka untuk menjadi seorang murtad itu berbilang jari kita bisa hitung. Walaupun di akhir zaman muncul para murtad, tetapi toh tidak sebanyak orang yang teguh imannya. Paling ada satu dua murtad. Ada murtad yang overdosis mengumumkan di televisi bahawa dia murtad, membuat upacara untuk mengenang bahawa dia murtad. Nah, ini orang-orang yang memang benar-benar ingin melawan Allah. Nah, kemudian masalah durhaka pada orang tua. Sejahat-jahatnya manusia, selama dia tidak hang, selama dia masih akalnya sehat, itu biasanya jarang melawan orang tua. Yang sifatnya durhaka, cerita menendang orang tua, mengkhianatinya, itu legenda maling kundang. Terulang pun hanya pada satu dua orang yang sudah candu sabu-sabu, hilang akal sehat. Kita sejahat-jahatnya dengan orang tua biasanya tidaklah terlalu berani. Itu pemahaman secara umum. Tetapi dosa yang ketiga ini, berbohong, itu tidak peduli. Baik yang salat berjamaah, yang tidak salat, yang puasa Ramadan, yang tidak puasa, yang mengaku ustaz, mengaku tengku, mengaku orang awam, ada yang hafal Quran, ada yang tidak hafal Quran, rata-rata sempat jatuh ke dalam dosa ini. Walaupun amalan-amalan sederhana, saya sering mencontohkan, kadang-kadang kita rela berbohong untuk menyelamatkan nama baik kita. Ketika ditanya oleh yang punya hajat, sudah sampai di mana? Kita begitu mudahnya menjawab, sedikit lagi sudah sampai ke situ. 5 menit lagi, ini sudah sampai ke Krunggukuh. 15 menit lagi sudah sampai. Dia padahal masih di Biren, Pak. Itu sederhana, hanya untuk menyelamatkan jangan sampai kecewa yang punya rumah. Kita bilang saja sudah sampai, hampir sampai, padahal masih di rumah. Ditanya sama pimpinan, kenapa belum ke kantor? Kita mengatakan, mohon maaf Pak, mencret.
Padahal tidak ada mencretnya, hanya terlambat bangun. Tapi karena kita malu untuk mengatakan terlambat bangun, kita akan berbohong. Itu hal-hal sederhana. Artinya kebiasaan berbohong terkena, percikan berbohong setiap orang pasti kena. Namun sekarang, apakah dijadikan sebagai sebuah gaya hidup atau tidak? Kalau orang yang ketika berbohong lalu menyadari kebohongannya dalam level yang masih kecil, dia beristighfar, Allah ampunkan. Tapi ketika orang sudah menjadi gaya hidupnya memang pembohong, ini orang yang seperti ini akan distempel oleh Allah di dalam hatinya Al-Kazzab, dia pembohong. Kalau Allah sudah stempel hatinya, tertulis di hatinya bahwa dia pembohong, maka dia susah keluar dari kebohongan. Akibatnya dia akan dijamin menuju ke neraka Allah. Hati-hati dengan stempel Allah. Jemaah neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Apa kata Allah? Janganlah engkau mengatakan sesuatu atau menyebarkan sesuatu yang engkau belum tahu kebenarannya, karena sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu dan hatimu akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah mereka Allah sebutkan jangan katakan sesuatu yang engkau belum tahu keadaan sebenarnya. Tapi kenapa ayat berikutnya Allah mengatakan pendengaranmu, penglihatanmu, apa yang terbersit di hatimu, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang dipertanggungjawabkan pendengaran, penglihatan, hati, padahal yang berbuat mulut. Kenapa Allah mengatakan itu? Karena biasanya kita mulai mengeluarkan sebuah keterangan yang bohong diawali dengan mendengar. Melihat, mendengar, bergerak di hati, dan kita lahirkan melalui mulut. Semua itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Hal ini teranggap lemeh, terasa dianggap remeh oleh sebagian orang. Mereka mengira biasa, memang dunianya begini. Tapi nanti ketika berada di hadapan Allah, bergetar lutut ini mempertanggungjawabkan kebohongan kita. Jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala. Sekarang lihatlah metode berbohong dan menyebarkan kebohongan ini meluas dibantu oleh media sosial. Hari ini orang begitu mudahnya berbohong lalu menyebarkannya melalui Facebook, melalui WA, grup-grup WA. Dan yang seburuk-buruknya bohong adalah ketika dia berbohong di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang yang menyebarkan hadis Nabi lalu menuliskan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya hadis-hadis yang begitu yang ujung-ujungnya ternyata bohong, itu tidak disebutkan siapa perawinya dan muncul biasanya di momen-momen tertentu. Momen datangnya bulan Rajab, momen datangnya bulan Maulid, momen datangnya bulan Sya'ban, momen datangnya bulan Muharram. Itu ada saja yang disebarkan melalui grup-grup WA. Jadi bahasanya bahasa-bahasa melambung, bahasa-bahasa hiperbola yang Nabi tidak pernah mengatakannya, tapi dia menyandarkannya kepada Nabi. Nabi berkata bahawa barang siapa yang begini dan begini, maka dia akan mendapatkan ini dan ini. 70,000 malaikat akan mendoakannya, dan dia macam model dia buat, dikirimkan ke grup-grup WA, tidak ada perawi, tidak ada apapun. Dalam ilmu hadis ini disebut dengan hadis al-maudhu', hadis palsu. Bukan pun dhaif. Kalau dhaif masih boleh diamalkan selama tidak masuk kategori dhaif jiddan, lemah sekali, dan itu pun boleh diamalkan bukan dalam bidang fikih tapi dalam bidang fadail a'mal, iaitu fadilah amal. Walaupun hadis itu dhaif masih boleh dibaca, diberitahu, tapi dalam bidang fadilah amal, dalam bidang fikih tidak boleh memakai hadis dhaif. Harus mencari dalil yang lebih kuat. Ini bukan dhaif tapi palsu, dan kita begitu mudahnya menyebarkannya. Begitu mudahnya.
Jadi entah macam-macam seakan-akan Nabi benar mengatakannya. Tidak pernah cek. Paling kurang ceklah di Google, benarkah hadis ini atau tidak? Karena sekarang sudah banyak informasi di Google. Hadis ini palsu, hadis ini tidak benar, tidak ada begini, tidak ada begitu. Mudah untuk dicek. Ini tidak, dapat langsung share. Mulai dari orang pertama yang membuat hadis itu, sampai 1,000, 2,000, bahkan miliunan orang menyebarkan hadis itu, semua berdosa dan semua dosanya dialirkan kepada si penyebar pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-kizbu alayya laisa ka kizbikum ala ahadikum, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Rasulullah, berbohong dengan namaku bukan seperti berbohong sesama kalian. Artinya, yang berani berbohong di atas namaku tidak sama dengan kalian berbohong sesama kalian. Kenapa? Rasulullah menyambung, barang siapa berbohong dengan membawa namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bersiap-siaplah duduk di dalam api neraka. Langsung Rasulullah menegaskan, yang berani membawa Nabi lalu kemudian menyebarkan hadis palsu atas nama Nabi, maka dia bersiap-siaplah duduk di dalam api neraka Allah. Makanya bahaya Bapak Ibu, kalau mendapatkan satu keterangan, kadang-kadang ada sebahagian penceramah itu tidak peduli masalah benar atau tidak, hanya peduli baik itu hadis dalam kitab hadis ataupun hadis majang, dia sebarkan begitu saja dan beraninya mengatakan Nabi yang mengatakannya. Jadi karena sudah terasa ringan di hati untuk berbohong, Nabi pun dibohonginya. Yang lebih sakit, dia bicara di atas bulan Maulid yang seharusnya memuliakan Nabi, tapi yang dikeluarkan adalah hadis-hadis yang mengkhianati Nabi SAW. Padahal hadis itu tidak ada, ya. Tidak ada, tapi beraninya mengatakan itu. Jemaah mereka Allah, ini bukan hal biasa. Makanya kalau memberi sebuah kisah dalam ceramah, silahkan, tidak masalah. Oh, berdongeng sedikit untuk menyadarkan orang, ya silahkan. Kalau memang itu ada unsur ingin mensyiarkan contoh-contoh seperti cerita maling kundang, kita ceritakan. Bolehkah? Boleh. Kenapa? Unsur syiarnya dapat. Walaupun cerita itu tidak benar. Nah, itu kan cuma legenda. Tidak ada di dunia ini yang bernama maling kundang lalu menendang ibunya menjadi batu sampai batunya hari ini diukir di Bukit Tinggi atau di Padang itu. Kan diukir sampai tali-talinya diukir, diletakkan di samping pantai. Tapi cerita itu legenda. Kita ceritakan ke anak-anak. Bohong ke kita? Bohong. Tapi boleh. Selama unsurnya begitu. Karena tidak menyandarkan kepada Nabi SAW. Tidak mengatakan ulama fulan yang mengatakannya. Itu sudah bohong di atas nama ulama lagi. Nah, jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala, berhati-hatilah kebiasaan tidak punya standar dalam menyebarkan berita-berita dari Nabi SAW. Karena ada sebahagian orang yang model begini, Pak. Yang penting ceramah. Asal sudah jamaahnya senang, ya, jamaahnya bisa bertahan 3 jam dengan berbagai nyanyian, lawakan dan seterusnya, dia sebarkan berbagai kalimat dari Nabi yang bukan dari Nabi, maka sungguh dia telah mempersiapkan dirinya duduk dalam api neraka. Walaupun malam itu dia bisa dapat amplop 3 sampai 5 juta rupiah. Ini hari ini orang tidak peduli. Itu bohong di atas Nabi SAW, seburuk-buruknya bohong. Seburuk-buruknya bohong. Nah, kemudian berlanjut, bohong itu juga dihitung sebagai dosa-dosa terbesar yang akan mendapatkan siksa tadi ketika kita berbohong menyebarkan berita hoaks sesama kita. Kita padahal tidak tahu kebenarannya. Baru ada potongan video sedikit diposting di Facebook. Kita tidak ikut pengajiannya. Kita hanya lihat di YouTube. Ada orang benci kepada si ustaz atau si tengku. Kebenciannya membuat dia memotong video itu lalu disebarkan di Facebook. Langsung begitu disebarkan di Facebook, dicaci maki oleh ribuan orang dalam Facebook. Padahal video itu dipangkas tidak selengkapnya. Padahal ingin dijelaskan apa maksud. Yang dipotong hanya yang
kalimat yang belum dijelaskan. Subhanallah. Orang yang mencaci maki, ikut mencaci maki, yang menyebarkan video-video potongan tadi, semuanya berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu caranya harus minta maaf kepada yang telah dirugikan. Bagaimana cara meminta maaf? Sedangkan kita tidak bisa menemuinya. Bahkan mungkin ada sebahagian orang gengsi karena merasa droga paling haya, paling god, dia gengsi untuk minta maaf. Begitulah keadaan orang hari ini. Dan saya heran kadang-kadang yang caci maki di bawah komen-komen itu kadang-kadang orang-orang yang berilmu. Tapi begitu dia fitnah seseorang melalui video itu, keluar cacian yang selayaknya tidak keluar dari mulut orang berilmu. Karena kata Rasulullah, laisal muslim al-badhi'. Muslim itu tidak mencaci maki, wala syatam. Muslim itu tidak mencaci maki. Hana demenak. Orang Islam itu tidak suka demenak. Dan tidak disebut Islam orang yang kebiasaan di mulutnya hanya caci maki. Tapi Masya Allah, entah apa-apa disebutkan di dalam Facebook, di dalam WA, dicaci maki, Pak. Bahasa-bahasa yang luar biasa indahnya dalam bahasa Aceh. Jadi kalau cacian itu bukan cacian biasa. Kiang, Pak. Kiang itu apa? Tidak ada bahasa Indonesianya. Ya. Ini terjadi kenapa? Menyebarkan berita bohong. Menyebarkan berita bohong. Seharusnya kita ketika dengarkan satu berita, tenang dulu. Ini misal telah ada satu berita yang terdengar. Tenang dulu. Dicicep-cicep dulu. Didengarkan, cari informasi, ditabayyun. Rasulullah mengatakan at-ta'anni minallah wal ajalah minasyaitan. Orang yang tenang itu datangnya dari Allah. Jadi ketika dengar, dia tenang. Dia tunggu, dia cari informasi. At-ta'anni minallah. Orang yang tenang itu datang dari Allah. Wal ajalah minasyaitan. Yang tergesa-gesa adalah dari syaitan. Nah, jadi ada begitu dengar satu berita langsung menghom, langsung mengamuk. Siapa yang membuat dia mengamuk? Syaitan. Tapi kalau orang ternyata tenang, dia dapatkan berita, dia katakan tunggu dulu, saya cek dulu benar atau tidak. Ternyata begitu dicek tidak benar seperti yang disebutkan, maka selamatlah dia dari azab kubur dan azab neraka. Jemaah melakukan Allah, kejadian menyebarkan berita hoak ini bukan hanya di masa kita, Mak. Kalau kita hari ini Masya Allah menyebarkan ini, itu sudah menjadi langganan. Maka berlindunglah kepada Allah agar kita tidak termasuk di dalamnya. Dari masa Nabi, korban istri Nabi langsung Aisyah radhiyallahu anha difitnah, disebarkan berita hoak oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ketika Aisyah pulang dari medan perang. Tertinggal kalungnya, lalu dia keluar dari sekedup, dia keluar dari kemah kecil yang dibuatkan untuknya yang dipanggul oleh para pasukan. Dia keluar dan pasukan ini tidak tahu bahwa Aisyah sudah tidak ada lagi di dalam. Padahal Aisyah mengambil kalung yang tertinggal di tempat dia buang hajat. Nah, ketika Aisyah balik, pasukan sudah berangkat. Difikir Aisyah ada di dalam. Berangkatlah pulang ke Madinah. Ternyata Aisyah tertinggal sendiri. Aisyah tidak berani melanjutkan perjalanan kecuali duduk di tempat itu, berharap pasukan menyadari bahwa dia tertinggal dan berharap mereka kembali untuk menjemput. Ternyata mereka tidak kembali. Rupanya di belakang ada satu sahabat, Safwan bin Mu'attal, yang kemudian menjumpai Aisyah radhiyallahu anha. Ketika dia menyadari ini Ummul Mukminin, istri Nabi, Safwan segera turun dari kuda dan dia suruh naik istri Nabi ke atas kuda, dan dia tidak berada di belakang Aisyah untuk dibonceng belakang kuda, tapi dia tuntun kuda itu di bawahnya. Begitu hormatnya dia kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata begitu masuk ke pintu Madinah, dilihat oleh seorang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Langsung dia sebarkan Aisyah selingkuh dengan Safwan. Menyebar di Madinah bahwa Aisyah telah selingkuh dengan Safwan. Nabi tidak tahu yang mana benar, mana tidak. Karena Nabi pun kalau tidak dapat berita gaib dari Allah, maka dia tidak tahu apa-apa.
Akhirnya beliau tidak mau bicara ke Aisyah sebulan lamanya. Beliau pulangkan Aisyah ke rumah ayahnya sampai menunggu wahyu bahwa Aisyah bersih. Di Madinah ribut bahwa istri Nabi selingkuh dengan Safwan. Bisa bayangkan bagaimana perasaan Aisyah. Dia korban hoaks dari seorang munafik yang disebarkan dari mulut ke mulut. Begitulah Aisyah bersedih hati sampai Allah turunkan wahyu untuk menyelamatkan nama baik Aisyah. Nah, jemaah mereka Allah, dari dulu sudah ada. Makanya orang-orang yang suka menyebar-nyebarkan berita bohong ini sebenarnya punya sifat munafik. Karena kerja itu kerja orang munafik. Kalau benci ke orang boleh, itu biasa. Tapi jangan sampai kebencian kita menyebabkan iman kita hilang. Menyebabkan kita tidak berlaku adil. Allah telah mengingatkan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu terhadap satu kaum membuat engkau tidak lagi bisa berdiri di atas hukum yang sebenarnya. Engkau tidak bisa adil. Semua orang Aceh ini, Pak, kalau sudah benci ruman, kita ini kalau sudah benci ruman, Pak. Benci ruman apa bahasa Indonesianya benci ruman, Pak? Benci wajah. Lihat wajahnya saja enggak bisa. Lihat selendangnya saja ditaruh di tempat jemuran, bencinya, jemuran-jemuran dihabisi. Begitulah kira-kira. Kalau sudah benci ruman, Pak, itu apapun yang dibuat oleh orang itu salah. Itu sifat kita. Padahal mungkin 1000 salah kita, 1 salah dia. Kita ungkit-ungkit 1 salah orang, kita sebarkan 1 salah orang, yang salah kita lupa. Inilah golongan kaum munafik. Maka berhati-hati berteman dengan orang-orang yang membawa kita ke dalam azab kubur. Berbahaya. Maka cukuplah sadar diri, jangan sampai terjebak di dalam kebohongan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk mengingat-ingatkan kita, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.